Mohon maaf, kita lanjutkan lagi. Mungkin karena tadi ada kendala di akademik, kendala di Zoom, jadi eh, udah 3 kali ganti Zoom nih. Atau kalau yang teman-teman lainnya, saya juga kurang paham. Nah, tadi berarti kita ngomongin eh, simulasi. Jadi dengan adanya sensor, karena kita sekarang ngebahas sensor, jadi kita lebih detailkan lagi alur kerjanya. Nah, kalau kita ngomongin smart city, berarti ini bagian daripada smart city, di mana aplikasi IoT ini untuk mendeteksi kebanjiran dengan memberi notifikasi kepada sebuah suara. Nah, ini belum dikatakan IoT, jadi baru disebut ngomongin microcontroller. Nah, dikatakan IoT ketika eh, alur kerja ini sudah bisa diakses di luar. Jadi konsumsi di luar. Nah, kalau sekedar kayak gini ini disebutnya microcontroller. Jadi eh, alat-alat yang bisa diakses di dalam jarak jauh. Nah, ini contohnya. Nah, tadi sampai mana ya? Saya lupa lagi. Sampai yang ini nih. Nah, ketika kita hanya membutuhkan satu atau dua sensor, kita nggak perlu beli yang lebih besar. Contohnya yang ini banyak kaki-kakinya, atau yang lebih banyak lagi pakai Raspberry ataupun itu. Nah, cukup menggunakan yang versi terkecil. Versi yang terkecil itu tadi, nah ini nih, ini. Nah, ini adalah versi yang paling kecil. Ini juga sudah support ini ESP01. Ini udah support WiFi. Kemudian udah mendukung apa namanya? eh WiFi, Bluetooth kalau nggak salah udah ada. Ini. Nah, ini alur kerja. Kemudian kalau kita pasang lagi tadi sensor banjir, kemudian ini suaranya. Kita mau tambahkan lagi contohnya. Kasih lampu, lampu merah contohnya. Kita pasang lampu, mana ya lampu merah? Oh, nggak ada lampu nih. Nah, pasang ini. Jadi lebih akurat lagi ininya jadinya. Nah, ini. Jadi cara kerjanya kita pasang beberapa. Ini contohnya adalah intinya adalah mendeteksi kebanjiran. Nah, ketika mencapai ketinggian tertentu, lampu menyala, contohnya nyalakan sirine, sirine atau tambahkan lagi aktuatornya, aksinya. Aksinya, contoh kita pakai nah, nah ini nih, ini aktuatornya. Nah, ini contoh nyalain saklar. Ini dalamnya kalau nggak salah itu dinamo sebenarnya. Nah, jadi ada beberapa sudah terbentuk eh, beberapa sensor. Berarti yang dipasang cara kerjanya ketika ini naik, kemudian lampu menyala untuk apa namanya orang-orang yang apa namanya kurang pendengaran lah. Jadi di kelihatan lampu merah. Oh, ini suara. Masih udah peringatan ada suara, ada apa namanya lampu. Kemudian ini aksinya matikan apa gitu. Nyalain apa ini buat gerakinnya manualnya. Manualnya itu berarti ini saya pasang, entah saya pasang ini. Nah, nanti teknisnya sebenarnya bisa pakai, nah kurang lebih ini nih. Jadi nanti bisa muter ini. Nah, jadi nanti ini, nah kurang lebih seperti itu. Nah, bisa lagi mau dipasang lagi. Contohnya mau dipasang GPS. Nah, kita pasang GPS-nya. Kalau ada beberapa tempat, oh ini nyalanya di mana? Oh, posisinya banjir di sebelah mana? Ini buat tentukan titik lokasi GPS-nya.
Terus mau pasang lagi eh, suara. Jadi kalau ada suara bunyi suara apa gitu, nah nanti ini kayak mic. Nah ini cara kerjanya belum pakai AI, cuma ngedeteksi kayak gelombang ada suara. Nah kurang lebih ini udah menjadi sebuah produk sebenarnya gitu. Ini terkait dengan sensor. Nah, kalau di gambar ini di presentasi ada contohnya sensor. Nah, kalau yang ini adalah yang pernah saya coba-coba langsung. Nah, terus ini sensor eh, apa namanya? Aduh, saya lupa lagi namanya. Ultrasonik ini ada namanya. Kemudian ada sensor photogate, CO2 sensor. Nah, itu beberapa contoh sensor. Kemudian kriteria pemilihan sensor tentunya yang paling utama biasanya kita ngecek dulu eh, harganya, harganya berapa, kemudian dari segi lifetime-nya berapa, kemudian dari eh, size-nya ukurannya, kemudian eh, sensitivitasnya. Nah, biasanya kan kalau yang kayak gini sensor kelembaban ini kita nggak ada nilai toleransi lah. Jadi kalau kita implementasi sensor di sini adalah panas, belum tentu ini lihat spek ini. Apakah ini untuk jadi acuan untuk ruangan berapa? Nah, ini nilai daripada panas 30 derajat itu untuk ruangan berapa patokannya. Ini ada spesifikasi tertentu. Jadi ketika kita implementasi, lihat dulu speknya. Gitu. Speknya berapa? Kalau emang ruangannya besar, berarti ada beberapa sensor yang perlu dipasang. Nah, contoh seperti ini juga. Nah, ini kan kecil. Kalau kita dipasang di contohnya di sungai, nah apakah ini sudah cukup atau enggak gitu? Bisa jadi kan dibutuhkan beberapa sensor-sensor lainnya. Nah, masuk contohnya ini contoh-contoh sensor mungkin dilewat karena tadi kita udah melihat. Nah, sekarang pemrosesan masuk, kemudian internet, nanti koneksinya ke internet yang bagaimana, kemudian prosesnya, cloud, kemudian hardware-nya. Nah, di sini masuk ke dalam tadi kita ngomongin sensor. Nah, tadi kita ngomongin sensor. Nah, sekarang kita ngomongin ininya. Nah, sekarang kita ngomongin microcontrollernya. Nah, setelah masuk ngomongin sensor, berarti cara kerjanya. Nah, kita ngomongin ini. Tadi contohnya lagi ini. Nah, bisa dilihat dari slide, bisa juga lihat dari kamera yang saya share di sini. Kemudian nanti saya coba tampilkan beberapa gambar yang bisa di ini mana ya? Kebetulan saya punya beberapa jenis yang pernah saya coba. Ini, nah, ntar satu lagi mana ya? Nah, ini tiga. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah slide, ini ada beberapa perangkat microcontroller. Di sini ada Atmei, APR. Ini ada berapa kaki, saya juga kurang tahu, tinggal dihitung. Kemudian ini ada APR, kemudian ini ada Atmega, Atmega 328, ada ARM, ada Arduino. Arduino biasanya boardnya kalau nggak salah. Ini IC-nya, ini microchipnya. Jadi kalau kita perumpamakan, ini adalah kaki-kaki yang bisa dikontrol. Dan semakin banyak kakinya, pinnya, semakin kita bisa mengakses apa namanya sensornya, berapa sensor kegunaannya. Nah, ibaratnya adalah ini tuh microcontroller. Jadi ibaratnya kalau kita umpamakan prosesor lah, prosesor yang mini. Bayangkan kalau kita dulu waktu saya itu zamannya sekarang kan saya belum nggak begitu mengikuti kalau zaman 2011 2010-an mungkin bapak-bapak juga tahu itu kan mungkin prosesor itu dilihat daripada kakinya. Ini jenisnya apa? Ada LGA 775, ada LGA berapa yang terakhir saya kurang tahu.
Kalau yang saya ingat LGA 775 artinya itu mempunyai 775 pin. Nah, makanya kan komputer itu bisa menghandle eh, apa namanya bisa menggerakkan apa banyak jenisnya pekerjaannya. Nah, ini adalah cara kerja versi yang kecilnya. Jadi ada hanya beberapa pin. Kalau tadi saya bilang ini cuma yang kayak gini cuma berapa ini? 8, 8 berarti cuma kita bisa mengontrol 8 kaki. Nah, contohnya ada Atmega. Nah, kalau yang saya lihat di kamera ini ada contohnya ESP. Oh ya, ESP 8266. Iya Pak, ESP32 paling murah Pak. Udah Ya, pakai paling. WiFi tujuh puluh Nah, ribu. nah, seperti itu. Itu yang paling murah. Kenapa kita pakai SP32? Karena itu yang paling murah yang tadi sudah disebutkan Sama sama ini Pak, Willy. integrate sama WiFi-nya di form factor yang paling kecil Pak. WiFi Bluetooth murah. Nah, seperti itu. Daripada pakai yang Raspberry atau produk yang lain, itu kalau nggak salah Raspberry itu 700.000 gitu, 600 lah. Di atas 500-an kalau nggak salah dulu itu. Makanya nggak dicoba-coba arahnya. Iya Nah, Pak, pakai perlu eh, shield juga Pak itu kalau Bluetooth sama WiFi harus pakai shield lagi. Jadi shield Bluetooth, oh shield berarti WiFi sama jadi ya tebel Pak. berarti sama kayak Arduino ya. Kalau Arduino pingin pakai tambahin lagi shield-shieldnya ya. Iya, tambah shield lagi Pak, kurang lebih sama Arduino. Kalau Iya. itu Raspberry dia ada ya ya biasanya shieldnya sekalian power sih Pak, ditambahin nggak cuman sendirian, biasanya Bluetooth sama WiFi gitu udah gabung. Hmm. Nah, itu menurut Pak Willy mungkin udah nyoba-nyoba juga, bahkan mungkin udah produknya udah jadi gitu. Udah Pak Kalau saya semester sih satu Pak cuma dulu Pak. iseng-iseng aja. Oh, semester satu udah Iya langsung nyobain ya sama topik Pak Chandri. sama Pak Chandri gitu. Nah, oh, udah sempat langsung praktek belum? Nyobain Udah Pak, udah sama langsung Pak praktek. Chandri. Iya, pakai ngedekode ini Hmm. Pak, infrared, terus sendback lagi Pak infrarednya. Dari button pakai Blink IoT Hmm. dari handphone Pak. Hmm. Oh, Iya, udah ke situ udah Pak dulu situ Pak. ya. Oke. Oke, berarti udah eh, ada yang nangkap, ada yang enggak. Kalau tadi saya tanya di kelas reguler, ditanya dasar, bingung. Nggak tahu, saya juga bingung. Makanya kenapa ibaratnya kita nge-review ulang. Nanti mana yang belum, mungkin karena di sini lebih kepada pemrograman. Jadi sebelum masuk ke pemrogramannya, kita apa namanya, di-review lagi lah. Ada berbagai macam jenisnya, seperti itu. Di sini contoh-contohnya yang tadi yang Pak Willy sebutkan. Tadi kalau tadi ngomongin Arduino, ya biasanya yang dipakai di kampus atau Pak Topik dan lainnya, ini pakai yang kayak gini. Kayak gini kalau untuk buat internet, ini dibutuhkan shield lagi, shield. Nah, ini shield itu tuh. Nah, ini berarti buat WiFi-nya ini. Pasang ke sini. Nah, dipasang ke sini. Nah, dipasang ke sini untuk WiFi-nya. Kalau butuh lagi buat ininya, dipasang lagi ininya. Yang kedua, remote-nya. Nah, ini jadi tiga tebal untuk membuat sebuah microcontroller tadi yang berbasis ini harus memakan tempat yang agak gede. Nah, kalau pakai yang tadi yang SP32 yang tadi disebutkan Pak Willy itu cukup beli ini mana tadi ya? Oh, ini SP32S yang ada kameranya, tapi tetap ininya SP32 ini udah nyambung ke internet. Ini udah termasuk ada Bluetooth-nya, ada apa namanya ini, ada WiFi-nya. Ini yang versi bawahnya, ada versi bawahnya itu 8266 itu Wemos kalau nggak salah. Ini 8266. Kemudian, nah ini kalau di ini ada yang bertanya di apa namanya di chatting.
bisa untuk sensor fingerprint ASCH340 untuk konverter bisa ini nih. Nah ini, Bisa nah Pak, ini cuma udah dijawab. Terima kasih. iya agak ngeri short circuit soalnya kalau TTL itu kan open ya boardnya Mas Ya, Mas Dimas. Jadi kalau kita kabelnya nyolok nanti hmm, malah short ke handphonenya terus baterainya bisa meledak di handphone. Itu Lebih resiko mahal. ya. TTL tuh kan biasanya tuh saya pakai untuk ini untuk misalnya ada IC terus kita reset ke factory default itu kan bisa pakai USB TTL. Cuman kalau dari handphone USB-nya itu ada spesifik sih Mas. Nah itu juga harus protectionnya harus pakai rectifier sih. Jadi diodanya harus banyak. Biasanya kalau kalau short itu kan putus di diodanya, jadi nggak ada arus balik gitu. Takutnya Hmm, kalau handphone itu short ke kabel-kabel yang kita colokin kan bisa pakai board tuh ya, pakai pakai board nanti takut kenapa-kenapa malah kena ke baterai handphonenya, malah kebalik dia kalau nggak ada rectifier diodanya. Agak ngeri sih, lebih murah kita mainin barang yang 30 70 ribuan dibandingin main handphone yang jutaan gitu, sayang aja. oh alah, itu ya. Oh ya, maksudnya itu tadi kan Iya. apa kebutuhan orangnya biar colok cabut gitu loh, bukan nggak langsung 24 jam nonstop gitu loh Mas maksud aku itu. Iya sih, tapi iya kalau ada sih mendingan yang biasa aja sih mas, simple. Soalnya kan paling 70 ribu ya, Wemos itu nggak mahal kok. Bahkan shieldnya murah, udah puluhan ribu sekarang shield LED-nya juga. Kalau Hmm, handphone, ya, iya. Nanti, susahnya USB itu nggak semua Android bisa nge-bypass gitu. baiklah. Biasanya handphone yang mid range sampai ke atas, kalau yang low end nggak akan mau tuh dia. USB-nya di oh, disable dari awal, nggak bisa ke TTL. Jadi spesifik device juga. oh iya itu juga ya. Jadi nggak selalu masuk di semua Iya, device ya. nggak bisa, iya nggak bisa semua. Oke. Terima kasih Mas Will. Nah, Ya, Mas lanjut. Felix lebih tahu elektro kayaknya. Saya sih kurang paham elektronik, cuma pemakai aja elektronya. Mantap, Udah Mas sering Willy. ngeledakin board saya Pak, board drone udah berapa kali meledak ya? 3 kali Oh, ada kali di depan muka sendiri. mantap, Mas Willy. Terus nih Pak Purba juga tuh udah pernah nyoba. Jadi eh, seperti ini kondisinya. Tuh udah ada contoh-contohnya yang pernah dicoba pakai, kayaknya pakai apa ini ya Pak Purba? USB atau LAN ini? Saya nggak kelihatan. Yang punya Pak Purba itu udah ada di Tuh, LAN ini Pak. oh, LAN. Ini Wemos ya Mas ya, Wemos pakai shield itu power power pakai adapter. Oh, Jadi LAN nggak ya. pakai USB Pak. Shield bawahnya adapter yang kabel di sana yang rebahan itu LAN. Oh, LAN. Oh, berarti pakai koneksi LAN, Ini nggak dipakai koneksi ininya ya. Apa namanya? Nggak i- dipakai ke koneksi nggak WiFi pakai WiFi nih Pak. ya, Heeh. lebih cepat kali ya. Nggak pakai wifi karena ini kan di lapangan Pak, di mesin. Iya, Oh, Wifi-nya nggak mungkin masuk, jadi ya mau nggak mau harus pakai LAN. pakai LAN. hmm, mantap. Berarti udah hampir, kalau yang kelas reguler hampir eksekutif hampir paham semuanya. Kayaknya udah diimplementasikan. Oke, mantap. Purba nanti kurang lebih kita nanti bahasnya kemana biar nggak monoton, karena kan yang namanya karakter mahasiswa ITTS itu ada yang benar-benar polos gitu, nggak tahu apa-apa, ada yang eh, jomplang gitu, ada yang paham-paham banget tadi kata sama apa namanya Mas Willy tadi udah sampai ke jauh lah, kalau bahasanya kan udah kayak elektro kayak gitu. Ada yang ditanya pin nggak tahu sama sekali gitu, makanya saya pukul rata aja gitu. Kalau udah yang senior tadi nih, kita sharing-sharing, nanti mungkin eh, Mas Willy tadi bisa lebih advance lagi ngomongin IoT-nya bikin drone gitu atau apa. Kita mungkin lebih ke sharing mungkin di kelas reguler ini. Eh, karyawan ini. Jadi gimana ya ini? Oke, bentar, saya coba lagi. Jadi yakin, saya yakin yakinnya. Jadi di
antara teman-teman ini ada yang benar-benar udah lancar, kemudian ada yang baru ngedenger gitu. Baru ngedenger. Makanya kita eh, kalau yang udah ahli di bidangnya itu kita sharing sifatnya, mudah-mudahan bisa lebih bagus, lebih nambah wawasan lagi. Nah, kalau saya sih cuma sekedar iseng sebenarnya, cuma hobi bikin eh, yang berbau IoT gitu, robotik awalnya. Kemudian saya coba satu-satu mana yang paling tepat. Tapi kalau untuk produksi langsung untuk beberapa produk untuk dijual itu belum pernah. Tapi kalau udah ngebuat sendiri gitu dari lampu kemudian ngedetek itu udah pernah dicobain. Makanya ada beberapa jenis karena saking saya penasarannya makanya dicoba satu-satu. Ini ada yang versi yang lama ini, yang nano, kemudian ada yang kecil ESP01 yang tadi kata Mas Willy. Kalau yang butuhnya cuma yang kecil ini juga kalau nggak salah sama relay cuma 20.000 udah bisa dipakai, udah ada wifi-nya. Nah, kalau udah yang ini, tadinya kan ini rencananya buat AI sebenarnya, buat dikonekkan ke AI, kemudian ngedeteksi apa namanya mobil sebenarnya mobil-mobilan yang dipasang. Nah, Itu kurang tinggal lebih dikasih sensor aja, Pak. Tinggal dikasih, kalau buat CCTV dikasih pierce, pierce sama ya, dikasih laser, Pak. ya seperti itu. Kalau yang dipegang itu Nah, guys yang kayak cacing tuh antena WiFi guys. hmm, benar. Yang yang belok-belok itu yang kayak cacing di boardnya antena Nah, WiFi. nah, betul. Udah di Nah, adjust buat yang kalau ini nggak nih, salah 2,4 ya Pak itu Pak ya, 2,4 ya 2,4 ini nih. 2,4 Benar nih, giga yang Pak Mas Willy bilang ini, yang kayak gambar ini, awalnya saya juga bingung nih apa ternyata ini antena. Cuma pas antena. kapasitasnya, wah gitu. Seperti itu. Kemudian tadi masuk Raspberry, kemudian ini jenis-jenisnya, ini gambar-gambarnya. Karena saya juga jujur belum pernah beli, belum pernah nyobain karena ngapain gitu kalau cuma iseng-iseng doang. Karena kan intinya kan sama, cuma pin yang diolah pinnya. Nah, di sini ada core, kemudian proyek ininya, ini jenis-jenisnya, gambarnya, hardware-nya, kemudian ini produknya, kemudian ini jenis-jenis yang sama ya. Tapi ini sebagai pengetahuan ternyata untuk IoT itu sendiri itu bukan hanya sekedar Arduino, tapi ada berbagai macam jenisnya. Itu ada berbagai macam alat untuk melakukan produk IoT. Nah, bisa jadi di tempat sana, di tempat Bapak Ibu nggak ada yang jualan Arduino, adanya eh, Raspberry. Nah, itu juga bisa dipakai sebenarnya tergantung tempatnya. Makanya yang saya bilang, yang namanya kuliah itu pasti panjang lama karena dikasih tahu jenis-jenisnya. Nah, kalau kursus itu hanya dikasih tahu jenisnya. Jadi kalau ingin ngebuat sensor udara atau apalah buat ini langsung diajarin langsung to the point Arduino ini codingannya ini ininya. Tapi ketika di kondisi tertentu bingung ketika alat itu nggak ada, maka bingung dia harus ngapain gitu. Nah, kalau di ini kan dikasih alternatif-alternatif lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan eh, sensor dan apa namanya microcontroller. Nah, kalau di pertemuan ketiga ini review berarti sebenarnya masuk ke dalam paling dasar sebenarnya. Saya cuma buat memastikan. Nah, teman-teman, kalau nanti buat UAS itu eh, pakai yang namanya yang tadi udah di mungkin udah di semester satu udah di apa namanya di semester 3 atau di semester berapa udah praktek udah mungkin punya alatnya jadi diwajibkan nanti untuk UAS itu menggunakan apa namanya menggunakan hardware asli. Nah, untuk yang sekarang apa namanya nge-review itu teman-teman coba tuh sampai ada aki itu buat saya coba-coba sebenarnya. Nah, sekarang teman-teman masuk ke tugas terakhir, tugas di pertemuan, itu membuat sebuah link tadi, itu cukup di komen gitu, di capture. Nah, caranya, eh, saya buat memastikan teman-teman apakah pakai simulator, nah, masuk ke, bentar,
mungkin bagi Pak Mas Willy sama Pak Purba atau yang lainnya itu cukup mudah untuk buka simulator. Bentar. Tapi Lebih seneng langsung ngebakar boardnya Pak dibandingin pakai simulator. ya sebenarnya makanya susah sebenarnya, makanya diwajibkan pakai boardnya, harus beli lah. Itu cuma 30 ribuan kalau nggak salah, berapa lah, murah gitu. Kayak saya juga nggak begitu. Pak, ini Pak, input aja Pak penjelasan analog sama digital pin kayaknya belum deh Pak. Nanti, oh iya iya Oh ada benar ya Pak. di sininya di oh iya ya, benar benar benar. Analog. Kalau di sebelumnya udah diterangin belum di Enggak semester juga Pak, di pertama? semester satu tuh cuma buat ini aja sih Pak, pakai ya kalau ada alatnya buat, kalau enggak pakai simulator juga sama Pak Cendri. Oke, berarti mungkin sebelum masuk nanti sebentar saya biar ada gambarnya. Oke. Susah kalau di enaknya sih tadi kamera, kalau cuma simulator. Nah, ini contoh biar terlihat gede ini di mana ya? Agak nge-lag di ininya. Nah, saya hapus dulu ininya. Penjelasan pin itu ada sebenarnya di mana ya? Oh, di presentasi yang ketiga, di pas di download tadi. Ini kan baru ngebahas yang apa namanya, yang sensor microcontroller, terus yang di pertemuan ke ini. Nah, ntar saya cek dulu, ini agak berat nih. Oh ini nih. Yang masuk ke pertemuan yang sekarang, di pertemuan ketiga itu lebih kepada yang tadi Pak Willy sebutkan. Jadi kita ngebahas sedikit, uh, udah lemot di komputer saya ini. Mana ya? Bentar. Ini gitu. Nah, di sini ada contoh yang tadi yang disebutkan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, di dalam gambar ini, kalau tadi yang di kamera itu sebenarnya ini tampilan besarnya. Nah, di dalam beberapa pin ini ada contoh, ini ada pin ground D13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32. Nah, ini adalah pin-pinnya. Bisa jadi sama, bisa jadi beda karena ada kasus patokannya ke sini ternyata ketika di coding gak nyala-nyala, ternyata beda antara yang di angka di sini 23, ketika di coding ternyata 20. Jadi kita harus nyoba-nyoba juga karena mungkin yang di pasaran ini yang versi yang KW lah, buatan Cina gitu. Kalau yang aslinya kan agak mahalan juga gitu yang versinya. Nah, untuk yang pin itu sendiri, nah di dalam pin ini tadi yang disebutkan sama Mas Willy, di dalam pin ini tadi sempat kita bahas terkait dengan ada sensor analog, ada sensor digital. Nah, untuk sensor analog itu ada pin-pin yang bisa dicolokkan, disambungkan. Nggak bisa kondisinya pin yang harusnya analog tiba-tiba kita masukin contoh ke 33. Nah,
Tadi kan di sensor tadi ada pin, ada SDL, RTX dan lain sebagainya. Itu harus dipasang di RTX-nya. Di sini mana yang ada RTX-nya? Oh, ternyata ada di pin eh, 1 dan 3. Di sini contohnya. Berarti TX, RX ini yang support apa namanya sensor yang sejenis. Nah, di sini mana ya? Yang gampang dilihat Oh, itu yang pertama bisa lihat di spesifikasi hardware-nya, apakah itu support analog atau enggaknya. Tapi kalau yang di Arduino itu ada tandanya. Kalau di Arduino ada tanda apanya ya? Ada tanda mana ya? Saya lihat dulu. Nah, kalau yang Arduino ini Uno, nah ada tanda corak gitu atau apa nih? Garis. Jadi angka 9 ini bisa pakai analog, bisa pakai digital. Tapi kalau benar-benar analog ini ada A0, A1, A2, A3, A4, A5 yang di sini. Kalau yang ini berarti kan ada 6, 5, 3 ini bisa pakai analog. Tapi pernah dalam kasus tertentu harusnya analog saya pasang di sini, di sininya analog gitu, nggak tahu yang versi yang mana. Pas dicobain nggak kebaca-baca. Nah, kalau ini jelas-jelas ada tulisan analog. Nah, analog berarti analog ini artinya sensor yang jenis yang ini nih. Nah, jenis yang kayak gini harus dipasang di analog, nggak bisa sembarangan. Yang kayak gini-gini. Nah, di sini sebenarnya ini sih Pak, apa cuma ngebantu tambahin ya Pak. ya, Kalau yang analog sama digital itu, kalau digital one and zero eh, bisa ngeluarin atau menerima signal one and zero, jadi nggak bisa kayak sinusoidal gitu ya, ya yang dia betul. apa bisa ada high ada low-nya. Nah, contohnya Mm-mm. kalau muter motor. Ya betul. Kalau analog itu kan kalau muter motor itu kan kita voltase yang diubah-ubah. Nah, jadi bisa mau tinggi voltasenya berapa itu bisa diatur dari pin analog gitu. Cuman kalau Nah, misalnya sinyalnya digital kayak one and zero contohnya frekuensi gitu ya Pak ya, yang eh, eh, PWM gitu, sorry, UART deh, UART, signal ya, gitu ya. Itu kan transmission. Nah, itu bisa one and zero gitu. Jadi ke digital pin untuk nempelin device apa, nempelin sensor atau alatnya ke pin yang digital gitu. Itu aja sih Pak. ya, terima kasih Mas Willy. Jadi tadi penjelasan sama Mas Willy mungkin lebih tepatnya tadi seperti itu. Jadi intinya yang digital itu 1 0 gitu. Kalau diklik 1, pencet keluarnya 0. Nah, kalau dibayang-bayang sih bingung, tapi nanti kalau udah dicobain di aplikasinya baru ketahuan tuh bedanya antara analog sama digital gitu. Kalau cuma ngawang-ngawang gitu, oh ini gimana ya nggak kebayang gitu pengimplementasiannya. Nah, di sini tadi udah dijelaskan ada pin yang khusus analog, ada yang beberapa pin yang khusus digital. Jadi jangan salah nyolok atau nempelin. Nah, karena pernah kejadian gitu, atau kebalik itu bisa jadi gosong lah ininya, kebakar. Harusnya powernya Ya Pak. dimasukin ke power, ternyata masukinnya kemana? Jadi konslet. Kadang kadang ada juga pin yang 5 volt, kadang ada yang 3,6 volt. Jadi ya itu Pak. Nah, betul Kebakar. sekali. Bakar udah sering. Apalagi Mas Willy tadi ngomongin drone, udah jauh lah gitu, udah jauh. Kalau kita kan masih konsepnya dulu. Kalau udah konsepnya kena, dapat, tinggal nanti di kalau menurut saya sih gitu-gitu gitu-gitu aja. Yang penting kita tahu dasarnya. Nanti pengembangannya bisa taruhlah bisa bikin bom kali itu, bisa bikin drone bawa apa gitu. Itu kan pengembangan selanjutnya. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan di akhir, nah setelah tadi urutannya kita tahu target awal kita, pengetahuan kita tentang IoT itu arahnya kemana. Tadi di sesi kedua itu terkait dengan sensor yang digunakan. Nah, sesi ketiga terkait dengan mikrokontrolernya sendiri. Nah, udah runut gitu. Jadi wawasannya dulu arahnya kemana, terus sensor apa yang digunakan, kemudian mikrokontrolernya jenis-jenisnya. Nah, yang terakhir untuk
mematangkan teori-teori tersebut, maka harusnya sih langsung praktek di sininya. Karena agak bingung nanti di UAS saja. Kalau bisa sih di pertemuan selanjutnya teman-teman beli SP32 nanti biar langsung dipraktekkan. Tapi kan itu juga untuk dikerjakan di UAS. Nah, biar tidak terlalu lama. Nah, kalau kita lihat tadi di download di pertemuan ketiga, itu kalau nggak salah ini nih isinya. Nah, di sini teman-teman ngebuat sebuah paling gampang yang tadi sebenarnya mungkin bisa jadi sudah dikerjakan di semester lalu, itu membuat Blink di capture, capturannya dimasukin di forum, bisa kan di forum ya? Di forum bisa capture gambar nggak? Kalau nggak salah bisa sih harusnya. Ntar ini, ntar saya coba mana ini. Jadi untuk tugasnya biar memudahkan itu teman-teman simple. Kalau bisa dikerjakan sekarang ini harusnya kan sampai jam 10 ya. Kelamaan lah jam 10 sampai beres langsung diupload di forum. Ntar mana ininya ya buat nge-share-nya. Ini mana stop share-nya? Aduh, ketahuan. Nah, buka Wokwi tadi, kemudian pilih ESP32, harusnya sih di sini. Cuma agak harus hanya dimatiin ininya nggak ketemu, terlalu banyak slide yang dibuka. Eh, Mana ya? Sebentar. Saya cari-cari dulu ininya. Tombolnya disimpan di bawah gitu ya. Ntar buka Wokwi, kemudian create board, kemudian masukkan eh, yang sederhana tadi Blink, kemudian capture di forum. Ntar mana ini ya? Cara keluarnya gimana? Ntar ada masih keluar share screen-nya nggak? Masih ya? Masih di PowerPoint, Pak. Aduh. Ntar. Ininya nggak ada lagi. Coba agak berat komputer saya. Oke, sekarang ya, masuk ke tab keluar. Tab agak agak berat, jadi mohon ditunggu. Nah, mungkin di sini saya lihatkan di share screen. Kalau lihat di susah sih kalau online, kalau reguler sih bisa langsung dicobain. Nah, ini tampilan ketika kita buka
Arduino mungkin di semester yang lalu sudah diterangkan. Jadi pada dasarnya kenapa kita pakai Arduino IDE ini menurut saya paling mudah dan gampang. Sebenarnya ada pakai mungkin Mas Willy sudah menggunakan, saya lupa lagi ada yang pakai apa gitu gambar eh, gambar semut apa gitu. Itu agak susah ngoding-ngodingnya. Nah, yang paling mudah menurut saya ini pakai Arduino IDE. Nah, kalau Arduino IDE bawaannya itu hanya setup, point. Nah, di sini ada setup sama point. Ini bawaan defaultnya pemrogramannya. Di sini ada beberapa ketika kita masukin microcontrollernya, ini kebaca mau yang mana. Kalau Arduino Uno berarti Uno di sininya. Ada SP32, SP32. Jadi jalurnya. Nah, intinya teman-teman yang pasti harus paham dulu pemrograman karena di judulnya itu pemrograman berbasis IoT gitu. Maka kita fokus kepada cara programnya, tahu dasarnya. Intinya hanya ada setup dan loop. Nah, perkara nanti di tutorial atau di AI itu banyak jenisnya, itu adalah fungsi-fungsi yang dibuat-buat, yang dibuat untuk biar rapi. Nah, untuk yang gampangnya, jadi ini yang wajib ada setup dan loop. Dan kalau fungsi-fungsi lainnya itu tambahan. Ini mirip-mirip sama bahasa pemrograman C. Nah, masuk ke dalam file di sini. Bawaannya example, kemudian basic digital, saya ulang lagi, Blink. Nah, nanti habis dari sini langsung masuk ke Wokwi. Kita coba sini, ntar. Wah, harus harus ini lagi, beda share screen lagi. Nah, saya mungkin langsung kopas di sini. Ntar saya copy ini biar nggak terlalu lama. Nanti teman-teman dibuat di simulator. Tapi enaknya sih menurut tadi Pak Willy langsung ke boardnya. Kalau simulator kayak cuma bercandaan gitu kalau menurut saya. Ini point setup. Nah, di point setup ini teman-teman harus mendeklarasikan pin yang mau dipasang. Ini berarti pin mode. Ini pasti namanya pin mode kalau nggak salah gini. Kemudian LED built-in. Ini pakai yang bentar biar ada ininya. LED built-in berarti LED yang terpasang di sini. Lampu biasanya tiap microcontroller buat mastiin ada enggaknya biasanya dipasang lampu LED yang nyala di sini nih. Ada. Makanya di sini ngetesnya LED built-in kemudian output. Nah, LED itu berarti kan nyala berarti keluarannya output. Nah, tapi kalau kita pakai yang ini berarti karena ini speaker mic kalau nggak salah, ini berarti LED-nya input. Jadi harus bisa memastikan apakah sensor kita input atau output. Nah, kalau lampu kayak gini kan berarti output langsung nyala. Kalau input berarti mana ya contoh input? Input button contohnya ini. Ini berarti kan input high. Nah, ini berarti input. Jadi ketika diklik nanti keluarnya satu. Output berarti contoh, oh ini juga input. Ini nanti kan ada masukan sensornya ke sini, keluarnya berarti input. Mana lagi yang input? GPS. Ini masuknya input. Nah, di sini yang pertama harus dipastikan teman-teman di setup ini sensor mana yang mau dipasang. Apakah sensornya itu input atau output. Nah, di sini kalau tadi kita cobain pasang di sini. Tadi kan kita udah tahu jenis-jenis pin. Pin itu gunanya mana tadi? Eh, lupa nyebut. Nah, ini berarti di kamera ini akan ada angka, ada
5, 6, 7 nih. Di dalam pin ini ada angka-angkanya. Berarti di sini kalau kita dipasang di berarti pasang di 7. Ini kita masukin. Oke, ulang sedikit lagi biar lebih paham. Jadi dasar paling dasar terkait dengan pemrograman IoT, boleh dibilang seperti itu. Paling gampang. Jadi sederhananya kita harus di setup ini nanti teknik ngodingnya itu seperti apa, eh, bisa menyesuaikan. Tapi logikanya harus dapat dulu. Jadi di setup ini kita harus mendeklarasikan pin-pin mana yang mau dipakai. Mau dipakai di 5 contohnya, mana ya? Ini mau 5, ada kan di sini ada angkanya tuh. Ada 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Nah, di 5 ini kita mau pasang apa? Nah, di sini di 5 pasang, karena lampu berarti output. Kalau kita tadi pakai pasang sensor yang kayak gini, water sensor, berarti kan ini masuknya input. Nanti di sininya input. Input, bahas ketik lagi, input. Nah, ini pastikan input outputnya. Jadi di setup ini harus dideklarasikan semuanya. Nah, ini coba di sini. Nah, LED built-in. LED built-in ini sebenarnya ada angkanya. Saya lupa lagi, nggak tahu 6, nggak tahu 7. Cuma kalau kita ngomongin nulis LED built-in berarti dia otomatis ngebaca LED-nya. Ada di pin berapa. Kalau nggak salah 9 gitu, saya lupa lagi. Nah, di sini LED built-in output berarti kita akan memakai LED yang bawaannya sifatnya lampu. Nah, di sini digital, right? Digital karena ini pinnya digital, maka LED built-in, LED built-in ini ngambil di sini. Ini bisa dibilang 7 gitu. Nah, ini di pin nomor 7 ini harus dikasih high karena tadi kita digital taunya 1 sama 0 berarti high sama low. Nah, high 7, kemudian dia itu ngasih waktu high-nya selama 1000 milisecond, berarti selama 1 detik nyala. Ketika nyala, bikin 7, contohnya low, mati. Mati, mati hidup, mati hidup, mati hidup selama beberapa detik. Kalau pengen agak lama, ini 6 gitu, 6 selama detik nyala. Kemudian setelah 6 detik, tiba-tiba ini mati, nunggu jeda 1 detik. Nah, kurang lebih logikanya ini harus dipahami. Jadi kalau sudah tahu dipahami, nanti teknisnya kita tinggal nyari pakai AI, tentunya lebih gampang daripada searching. Yang penting kita tahu caranya. Di programan Arduino ini yang perlu ditekankan adalah hanya ada 2 fungsi, setup dan loop. Nah, nanti kalau lihat ada contoh-contoh ke bawah itu adalah pemisahan sebenarnya biar ngebaca. Itu balik lagi ke dalam teknik pengkodingan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke apa namanya? Simulator. Buka Bokwi, ini langsung dimasukkan ke apa namanya? Diskusi, di capture.
masukkan sini. Ntar walkway-nya itu mana ya? Walkway-nya. Ntar biar paham teman-teman semuanya. Sebenarnya ada banyak simulator-simulator lainnya, cuma yang paling gampang perlu login itu pakai Walkly gitu. Nah, di sini ini perlu diperhatikan di sini kan adanya eh, banyak fungsi-fungsinya. Nggak perlu bingung, ini cuma tambahan-tambahan. Nah, pada dasarnya ini adalah tadi yang saya bilang, pasti ada yang namanya setup, ada yang namanya loop. Nah, yang lain-lain ini adalah karena tadi ada jenisnya, saya hapus. Jadi teman-teman ngebuat di sini, aduh ini agak lemot lagi. Saya coba hapus dulu ini ya, file new mana ya di sini. Saya hapus. Ini kan ngomongin WiFi, quit dan lain. Tapi kita belum ke sana. Penting tahu ya, setup loop. Ini saya hapus lagi ininya. Jadi pilih Walkly, kemudian pilih SP32 atau Arduino Uno. Bentar. Ini nanti hasilnya masukin ke forum. Masukin ke forum. Jadi waktunya hanya ditumpuk. Jadi jangan di nanti-nanti. Kenapa setiap pertemuan ada tugas? Nanti biar di akhir biar nggak ada tugas lagi, tinggal ngerjain yang lain lah, biar nggak berat-berat. Tujuannya buat sebagaimana yang disebutkan tugas itu buat memastikan bahwa teman-teman itu sudah paham. Ini agak lemot. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa dibantu, Pak Willy atau lagi siapa? Tuh, remote saya laptopnya. Nah, poin saya. Kemudian kita pasang lampu. LED. Pasti harusnya sih udah bisa. Mungkin nggak bisa. Ini lampu satu. Kemudian biasa paling standar bling-blingan. Kita buat makin teman udah paham semua atau belum. Salah satu caranya adalah dengan mengecek gitu. Nah, kondisi realnya sebenarnya pakai tadi. Kalau di sini kan cuma ada tiga nih. Ini berarti sebutkan. Ini sambil dikerjakan teman-teman, masukkan di forum. Nanti hasil ini capture, masukkan di forum. Setup berarti tadi print, pin mode, pin mode, pin mode. Nah, di sini pasang dulu. Saya lupa lagi ini yang positif yang mana ya? C, yang positif yang itu. Masukkan ke negatif, merah, kuning, diganti hijau. Nah, ini kita coba aja karena ini simulator, jadi kemungkinannya
dikit akarnya. Ya, baik. Yang beneran di simulator dulu. Ini masuk background agak lemot sih ini. Nah, ke sini. Nah, tuh. Nah, dari sini masukkan ini. Nggak tahu yang posito yang itu saya lupa, lupa lagi. Nanti tinggal diganti. Ini contoh masukin ke 19. Sebenarnya kalau di aslinya harus pakai resistor. Coba aja di sini. Resistor itu buat apa? Angin nanti. Ini masuk ini 19. Berarti ini masang ke 18. Masang ke 5 konsepnya. Berarti kita pasang di sini. Coba. Berarti pin mode 19, 18, 5. Sini 19. Kemudian di sini kan ada input output. Berarti output. Output. Nah, ini hasilnya teman-teman harus di forum, di input. Nah, ini tadi 19, 18, nah, 19, ini 18, ini kemudian di baru ngomongin digital. Digital write, menulis. Nah, di sini karena ini output berarti di sini ini 19 titik high tuh otomatis keluar high-nya. Sini kita rencananya mau buat lampu merah biasa yang paling standar digital write write berarti 18 high kemudian digital terus 5 coba aja dulu high. Nah, ini harus nyala kalau kadang lama ini. Kayaknya server walkway-nya merah bisa agak lama. Kalau seperti itu ada yang ditanyakan dengan jadi target satu tiga saya ulang jadi di pertemuan satu targetnya teman-teman ketahui itu IoT arahnya akan ke kesehatan smart city atau ke security. Nah, yang kedua tadi di sebelah itu sensor terkait. Jadi sensor itu diibaratkan sebagai alat utama untuk diibaratkan panca indera lah, panca indera manusia. Jadi terjemahkan ke dalam sebuah alat yang namanya sensor, yaitu untuk pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan ketiga tadi ini adalah lebih kepada targetnya tadi sensor mikrocontroller. Jadi sudah tahu arahnya kemana, sensornya apa, kemudian eh, mikrocontroller yang dipakai apa. Nah setelah itu eh, cara ngoding dasar. Ini adalah targetnya. Nah untuk tahu teman-teman hadir bisa atau enggaknya salah satunya dengan tugas. Jadi untuk tugas hari ini saya udah ngebuat di forum itu yang tadi saya lakukan tolong di
grup. Di sini ada yang ditanyakan terkait dengan forumnya. Itu bukan tugas yang buat dikalah, bukan yang kayak gitu. Gampang-gampang, yang sederhana-sederhana. Forumnya itu di mana ya Pak naruhnya Pak? Di Kalau WA tidak atau di di mana? forumnya itu di mana Pak? Di grup itu, di LMS-nya ada kan tuh. Forum apa tuh? Nah Ditulisin itu dia absensi Pak. atau apa? Saya lupa. Saya tuh belum karena ada masalah akademik Pak, bayarnya baru bayar di minggu kedua jadi nggak belum aktif Pak. Kalau Oh, malam ini belum bisa kayak ngupload Pak. Kalau saya ngupload di forum Pak. seperti itu, Bapak. Oh, nggak apa-apa, itu kan Ya, dibatasin sampai hari Minggu. Itu dibatasin. Ya, yang jelas itu hanya dibatasi hari Minggu. Tapi nanti tolong dicek lagi. Saya kelupaan. Jadi untuk harian tiap pertemuan itu sifatnya view, sebenarnya bukan tugas yang harus mikir gitu. Cuma ya Pak. Minggu. Tapi baiknya ya sekarang Ya ada Pak, mohon maaf Pak, lagi belum yang ditanyakan. belum bisa Pak. Ya, tadi udah ke Pak Taufik juga sih Pak untuk apa akademik LMS-nya belum aktif Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin open cam dulu sebentar, seperti biasa. Jadi mungkin tadi ada teman-teman yang belum terabsen atau enggak. Jadi yang otomatis biasanya saya suka cross check di akhir ketika ada penilaian atau lain sebagainya, di cross check lagi kayak Pak Willy tadi, bisa jadi di absennya nanti karena itu kan otomatis ketika input otomatis absen, bisa jadi kelewat gitu kayak yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Mungkin open cam dulu sebentar, nanti saya oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sudah saya capture. Mungkin Dimas tadi mungkin bisa jadi udah di awal atau belum. Mungkin untuk pertemuan hari ini targetnya sesuai dengan yang di awal saya sampaikan. Saya ulang lagi, teman-teman, di awal itu lebih kepada pengetahuan, yang kedua itu lebih kepada pengenalan sensor, yang ketiga lebih kepada microcontroller yang dipakai. Nah, untuk kasus yang kita ini kita menggunakan SP32 yang tadi disebutkan oleh Mas Willy atau Pak Purba tadi tunjukkan kenapa menggunakan SP32, karena itu di samping lebih murah, kemudian fiturnya sudah mencakup IoT. Nah, mungkin terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Aulia.